mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga, kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat bangun negeri tercinta, negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia siap Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah. Sriwijaya mengamankan Selat Malaka abad ke-7 Sumatera Selatan. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya tumbuh menjadi kerajaan maritim yang menguasai lautan bagian barat Indonesia. Sriwijaya meluaskan kekuasaannya ke Jawa, Semenanjung Malaka, dan Kedah, serta mampu menyerang Kerajaan Khmer. Penguasa daerah ini erat kaitannya dengan penguasaan perairan Selat Malaka yang merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional. Sehingga kerajaan ini mempunyai kedudukan ekonomis, politis, dan militer yang kuat. Kapal-kapal perang Sriwijaya hilir mudik mengawasi perairan untuk mengamankannya dari perompak atau bajak laut yang seringkali mengganggu keamanan pelayaran dan perdagangan. Dari abad ke-7 sampai 12, Sriwijaya adalah negara maritim yang disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Angkatan Laut Sriwijaya memiliki lebih dari 100 kapal perang yang masing-masing kapal mampu mengangkut 200 orang. Bandar Sriwijaya menjadi pusat perdagangan. Armada dagangannya menyalurkan barang-barang dagangannya ke bandar-bandar daerah yang dikuasainya. Nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut. Keberangkatan armada Pati Unus dari Jepara, Jawa Tengah, 1512. Malaka, suatu bandar strategis yang mengendalikan lalu lintas perdagangan di Selat Malaka, pada tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang Persia, India, dan Cina menghindari Malaka karena Portugis memaksakan sistem monopoli kepada pedagang-pedagang yang biasa melakukan perdagangan bebas. Bandar-bandar di Kerajaan Banten dan Demak tumbuh sebagai kekuatan baru. Salah satu bandar Demak yang terpenting adalah Jepara. Putra Sultan Demak yaitu Pati Unus adalah penguasa di Jepara. Untuk melindungi kepentingannya, Pati Unus berusaha mengusir Portugis dari Malaka. Hampir 1 tahun ia mempersiapkan suatu ekspedisi ke Malaka dengan kekuatan 10.000 prajurit dan 100 kapal. Pada bulan Desember 1512, keberangkatannya dilepas dengan upacara kebesaran oleh Sultan Demak. Tentara Nasional Indonesia siap Pertempuran Laut di Teluk Sunda, Jakarta 1527. Pada tahun 1522, Gubernur Portugis di Malaka mengirim Hendrik Leme ke Sunda Kelapa untuk mencari hubungan. Ia diterima dengan baik oleh Raja Sunda. Raja mengizinkan Portugis mendirikan kantor dagang dan benteng di Pelabuhan Sunda Kelapa. Hubungan baik ini dapat terjalin karena ada 2 hal yang menguntungkan Raja Sunda, yaitu pertama masalah perdagangan, dan kedua adalah mendapat sahabat dalam menghadapi kekuatan Kerajaan Demak yang mengadakan ekspedisi wilayah ke Jawa Barat. Pada tahun 1527, Portugis datang kembali dengan 6 buah kapal yang dipimpin oleh Francisco Deza. Sunda Kelapa yang sudah dikuasai oleh Demak menolak kedatangannya apalagi untuk melakukan hubungan dagang. Portugis memaksa untuk mendaratkan tentaranya di pelabuhan Sunda Kelapa.
Armada Demak di bawah pimpinan Fathahillah yang terdiri atas kapal-kapal besar yang dipersenjatai dengan meriam, berupaya menggagalkan pendaratan itu. Akibatnya, pecah pertempuran laut antara kedua armada. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Armada Demak. Pertempuran di depan Benteng Pangeran Jayakarta, Jakarta 1619. Dua perusahaan dagang asing yaitu VOC milik Belanda dan EIC milik Inggris menjadikan Banten sebagai ajang perebutan keuntungan. Dalam persaingan itu, VOC mengalami kekalahan namun mencari tempat lain. Dengan mendekati Pangeran Wijayakama di Jayakarta, VOC berhasil mendapat izin mendirikan loji di Muara Kali Ciliwung. Kemudian EIC juga mendapatkan hak sama. Ketika Jean Pieter Zoon-kun menjadi gubernur jenderal, secara diam-diam ia mengubah loji VOC menjadi benteng. Tindakan ini tidak disenangi oleh Pangeran Jayakarta dan minta bantuan Inggris. Pada 31 Januari 1619, Pangeran Jayakarta dengan dibantu Inggris menyerang benteng VOC dan berhasil menangkap komandan bentengnya, Van de Broek. Benteng VOC di Jayakarta dapat dilumpuhkan dan mengibarkan bendera perdamaian. Sementara itu, Jean Pieter Zoon-kun meninggalkan Jayakarta dan minta bantuan ke Maluku. Pada tanggal 23 Mei 1619, Jean Pieter Zoon-kun kembali dari Maluku dengan 16 buah kapal yang berkekuatan kurang lebih 1.000 orang prajurit menyerang benteng Pangeran Jayakarta. Karena kekuatan tidak seimbang, VOC berhasil merebut dan menduduki benteng. Pertempuran artileri di Teluk Banten, Jawa Barat, 1658. Ketika Sultan Abdul Fattah yang kemudian dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa menduduki tahta tahun 1651, Banten berkembang pesat dalam bidang politik, pertanian, perdagangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Dalam perniagaan, Sultan memegang teguh kebebasan perekonomian dengan mengadakan hubungan baik dengan negara-negara lain, terutama negara Islam, seperti Turki, Arab, Persia, India, Aceh, Ternate, Tidore, Makassar, dan lain-lain. Ketegangan timbul setelah Kompeni Belanda menuntut untuk melakukan monopoli perdagangan. Oleh karena ditolak, Teluk Banten diblokade oleh Kompeni Belanda. Sultan Ageng memperkuat pasukan dan persenjataan karena tidak mau tunduk kepada tuntutan Kompeni Belanda. Suasana tegang antara Banten dan Kompeni Belanda menyebabkan sering terjadi duel artileri. Kapal asing lainnya cenderung memilih tempat lain yang aman untuk berdagang. Blokade laut yang dilakukan Belanda ditembus dengan tembakan meriam yang ditujukan ke kapal-kapal Kompeni Belanda. Ketepatan tembakan meriam-meriam Banten mengakibatkan Kompeni menghentikan duel artileri dan menarik pasukannya dari Teluk Banten pada tahun 1658. Pertempuran mempertahankan Benteng Somba Opu, Sulawesi Selatan, 1669. Pada tahun 1665, Sultan Goa Malikusaid wafat, diganti oleh putranya Sultan Hasanuddin. Ia melanjutkan kebijaksanaan ayahnya, menentang monopoli VOC. Oleh karena itu, sejak pengangkatannya, hubungannya dengan VOC menjadi tegang dan sering terjadi bentrokan. Belanda berusaha membujuk Sultan Hasanuddin untuk bekerja sama, tetapi selalu menolak. Akhirnya, Belanda berusaha menguasai pusat pemerintahan Goa di Somba Opu dengan kekerasan. Serangan pertama dilakukan pada bulan Februari 1660 di bawah pimpinan Johan van Dam dan berakhir dengan diadakannya perundingan. Serangan kedua pada tanggal 4 Juli 1667
pimpinan Spelman yang berakhir dengan Perjanjian Bungaya. Perjanjian Bungaya yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 tidak bertahan lama karena Goa membatalkannya pada tanggal 9 Maret 1668. Spelman kembali mempersiapkan armadanya yang berpusat di ujung pandang untuk merebut Somba Opu. Serangan dari laut dan daratan dilakukan pada tanggal 15 Juni 1669. Pertempuran hebat berlangsung selama beberapa hari, melemahkan pertahanan prajurit Goa. Sultan Hasanuddin mundur ke Macini Sombala sehingga benteng Somba Opu jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 24 Juni 1669. Pertempuran di tepi Sungai Topakedo, Sulawesi Selatan, 1741. Sejak tahun 1740, Belanda berusaha menguasai kerajaan Wajo, tetapi selalu mengalami kegagalan karena dihadang oleh penguasa Lama Dukeleng. Suatu ekspedisi militer Belanda di bawah pimpinan Gubernur Smaut berangkat dari Cenrana dengan berlayar menyusuri Sungai Topacedo. Mereka mendarat di daerah Tonronge untuk selanjutnya menyerang kedudukan Lama Dukeleng di Tosara. Mengetahui akan kedatangan lawan, Lama Dukeleng segera menyusun kekuatan dan mendahului menyerang musuh. Pasukan Palajo yang dipimpin Palawangu dan Kapitan Laut Toasa melancarkan serangan dari arah depan. Akibat serangan pendadakan tersebut, pasukan Belanda porak-poranda. Beberapa pucuk meriam serta senjata berhasil direbut oleh pasukan Wajo. Dalam pertempuran tersebut, 100 orang prajurit Belanda yang dikenal dengan nama Pacilo-Cilo atau memakai topi berhasil dibunuh. Menghadapi ketangguhan rakyat Wajo, maka Gubernur Smaut mencoba menghubungi Lama Dukeleng untuk berunding. Namun ditolak. Mengutip pesan tertulisnya kepada Gubernur Smaut, Lama Dukeleng antara lain menyatakan, Wajo sekali-kali tidak ingin dijajah dan diperbudak oleh siapapun. Merasa kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Wajo, maka Gubernur Smaut menarik mundur pasukannya pada tanggal 21 April 1741. Persiapan pasukan Nuku menyerang benteng Belanda di Ternate, Maluku, 1798. Sejak tahun 1780, Kesultanan Tidore dikuasai Belanda setelah menjatuhkan Sultan Jamaluddin yang diasingkan ke Batavia. Ketika terjadi perebutan kekuasaan, putra mahkota Pangeran Nuku berhasil melarikan diri dan menghimpun kekuatan untuk merebut kembali Tidore. Usahanya dilakukan dengan mempersatukan suku-suku Papua, Seram, Halmahera, Arafuru. Mereka dibina dalam satu kesatuan angkatan perang, yaitu Armada Kora-Kora. Dengan dibantu oleh East India Company atau Kompeni Hindia Timur Inggris, Pangeran Nuku berhasil merebut kembali Tidore pada tanggal 12 April 1797 dan memusatkan pemerintahannya di Soasiu. Setelah menguasai Tidore, Pangeran Nuku tetap melanjutkan perjuangannya mengusir Belanda dari Ternate. Setelah melalui persiapan yang matang pada tanggal 20 Desember 1798, Pangeran Nuku mengerahkan pasukannya yang berkekuatan 6.000 orang prajurit dengan menggunakan 120 armada Kora-Kora menyerang Ternate. Dalam serangan ini, 2 benteng Belanda yaitu Tolaku dan Kayu Merah dapat direbut. Kegigihan Pangeran Nuku mengusir Belanda dari Maluku menyebabkan ia mendapat gelar Nuku Sultan Saidut Jihad Muhammad El Mabus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan. Perang Minahasa di Tondano, Sulawesi Utara, 1809. Hubungan baik para walak atau kepala suku dengan Belanda di Minahasa berlangsung cukup lama.
Di mata rakyat Minahasa, orang Belanda adalah sahabat yang membantu membebaskan penderitaan rakyat Minahasa dari penindasan Spanyol. Pada masa pemerintahan Daendels dibutuhkan tambahan tenaga prajurit untuk mempertahankan wilayah jajahan Belanda di Indonesia dari kemungkinan serbuan Inggris. Kepala daerah Minahasa dijatahkan penambahan pemuda Minahasa sebanyak 2.000 orang. Belanda mengadakan pendekatan dengan para walak di Minahasa, tetapi para walak menolak permintaan Belanda. Mereka menganggap penempatan para pemuda Minahasa sebagai prajurit hanya alasan belaka, namun pada akhirnya mereka akan dijadikan tenaga kerja paksa. Menghadapi kemungkinan tindak kekerasan Belanda, para walak di Minahasa bersatu di bawah pimpinan Lonto dan Matulandi, menyusun kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan tindak kekerasan Belanda. Persiapan diadakan di Tondano. Mereka mendirikan 2 buah benteng, yaitu Moraya dan Paapal di ujung barat Danau Tondano. Mengetahui adanya persekutuan antara para walak Minahasa yang bisa membahayakan kedudukannya, maka Belanda mengadakan taktik adu domba. Perpecahan antara para walak adalah kesempatan yang baik bagi Belanda untuk melancarkan ofensif militer ke Tondano. Setelah melalui suatu pertempuran yang dahsyat dan membawa korban pada kedua belah pihak, Benteng Moraya direbut Belanda. Pertempuran di Pantai Waisil, Maluku, 1817. Jatuhnya benteng Durstede di Saparua ke tangan pasukan Patimura sangat menggoncangkan pemerintah Belanda di Ambon. Untuk itu, Belanda berusaha untuk merebut kembali dengan mempersiapkan ekspedisi yang berkekuatan 300 orang tentara dipimpin oleh Mayor Betjes. Pasukan ekspedisi ini dipersenjatai dengan beberapa pucuk meriam kecil. Sebagai alat transportasi, digunakan 10 buah arombai, 2 berukuran kecil dan 8 berukuran besar. Berita tentang gerakan ekspedisi yang akan merebut kembali benteng Durstede didengar oleh Patimura di Haria. Pada tanggal 18 Mei 1817, Patimura mempersiapkan pasukannya sejumlah 1.000 orang dalam formasi pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Ekspedisi Betjes tidak langsung menuju sasaran karena ekspedisi digerakkan ke arah Waihanala. Oleh karena pelayaran ke Haria gelombangnya terlalu besar, maka pasukannya didaratkan ke Waisisil yang letaknya 5 km dari benteng Durstede. Di luar perhitungan Betjes, di sekitar tempat itu telah dijaga oleh anak buah Patimura. Medan pantai Waisisil berawa-rawa dan berhutan belukar, sehingga sangat menguntungkan pasukan Patimura. Pasukan di bawah pimpinan Patimura dan Antonio Rebok bersembunyi di belakang semak-semak, sehingga di pantai tersebut seperti tidak ada kegiatan apa-apa. Melihat keadaan ini, Betjes memberi perintah mendarat. Begitu pasukan Belanda mendarat, pasukan Patimura menyerang dari balik semak-semak. Pendaratan ini banyak menewaskan pasukan Betjes. Sisa pasukannya segera diperintahkan untuk menyelamatkan diri, dan akhirnya Betjes tewas disabet keleweng oleh anak buah Patimura. Pertempuran di depan benteng Keraton Palembang, Sumatera Selatan, 1819. Berdasarkan Konvensi London 1814, daerah jajahan Belanda yang dikuasai oleh Inggris harus dikembalikan kepada Belanda. Pada bulan April 1818, Muntinghe tiba di Palembang, mengambil alih kekuasaan, mengangkat kembali Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian ia berangkat ke pedalaman dengan tujuan untuk memadamkan perlawanan rakyat, terutama di Muara Rawas. Belanda menuduh Sultan Mahmud Badarudin II menghasut rakyat. Muntinghe menuntut agar putra mahkota atau pangeran ratu dibawa ke Batavia sebagai jaminan. Sultan Mahmud Badarudin II menolak tuntutan tersebut. Pada tanggal 4 Juni 1819, Belanda mendatangkan bala bantuan dari Batavia untuk memperkuat angkatan perangnya.
Sultan Mahmud Badarudin II memerintahkan agar memperkuat semua bentang pertahanan di kota hulu, kota hilir, dan benteng di belakang istana. Seluruh rakyat diperintahkan untuk siap menghadapi Belanda. Pada tanggal 12 Juni 1819, 3 orang pengawal keraton tertembak oleh Belanda. Sejak itu pecahlah pertempuran antara rakyat Palembang dan Belanda yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Belanda menembaki benteng Palembang dari kapal perang Hendrik van Ajax. Sementara itu kapal perang Belanda Oranje Nassau terkena tembakan meriam lalu terjebak ranjau yang dibuat oleh rakyat Palembang. Setelah terjebak ranjau, kemudian ditabrak dengan rakit api sehingga terbakar dan tenggelam. Akhirnya pasukan Belanda mengundurkan diri ke Batavia.